Dia Risma Aprila Inji. Saya mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Saya bernomor induk 19095 11012. Tidak semua bakteri memiliki struktur yang lengkap, tergantung pada bakteri itu sendiri. Kita akan membahas tentang peranan bakteri. 1. Pembusukan Escherichia coli. Disinilah peran bakteri dalam menguraikan bahan-bahan yang sudah tidak diperlukan sehingga bermanfaat kembali. Yang kedua, ada pembuatan makanan dan minuman. Berperan dalam siklus nitrogen. Nah, di sini mikroorganisme mengikat nitrogen sehingga tanaman itu mendapatkan nitrogen sehingga lebih subur daripada yang tidak mendapatkan nitrogen. Penghasil antibiotik. Beberapa bakteri mampu menghasilkan antibiotik. Bakteri tertentu secara ilmiah akan menghasilkan zat racun. Lalu zat racun itulah yang akan digunakan untuk antibiotik. Pembuatan zat kimia. Dalam rekayasa genetik, perannya sudah terlihat di mana bakteri mampu menghasilkan bahan yang kita perlukan dalam rekayasa genetika. Contohnya, insulin. Selain peranan bakteri yang menguntungkan, bakteri juga memiliki peran yang merugikan. Pembusukan makanan. Apabila kita diamkan susu, maka susu tersebut akan basi. Lalu ada penyebab penyakit pada manusia, hewan, dan tanaman. Bakteri menjadi sumber infeksi bagi manusia, hewan, dan tanaman tersebut. Tumbuh. Pertumbuhan umumnya suatu proses pembentukan menjadi tambah besar, tinggi, panjang, dan berat. Pertumbuhan umumnya tergantung pada kondisi dari makanan dan faktor lingkungan. Apabila kondisi sesuai dengan lingkungan, bakteri akan tumbuh jauh lebih cepat dan sebaliknya. Pada pertumbuhan bersel satu atau uniseluler, ditandai dengan bertambahnya sel mempunyai bentuk dan sifat fisiologi yang sama. Berbeda dengan multiseluler, yaitu penambahan volume serta bagian-bagian sel lainnya. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Pertama, air. Air merupakan komponen dasar dari organisme yang berfungsi sebagai pelarut dan penyusun 70% sel biasanya paling banyak ditemukan di sitoplasma. Air juga mempermudah transportasi nutrisi. Air juga berperan penting dalam metabolisme. Tanpa air, bakteri tidak berkembang. Garam-garam anorganik diperlukan untuk mempertahankan kloida dan tekanan osmotik di dalam sel bertujuan untuk memelihara asam dan basa dan berfungsi sebagai enzim. Mineral. Selain karbon, sel hidup juga membutuhkan mineral. Mineral tersebut berupa belerang, fosfor. Sumber karbon. Sumber energi berasal dari sumber karbon yang ada di lingkungan. Pada dasarnya, energi berasal dari perombakan senyawa karbon dengan adanya oksigen maupun tidak. Mikroorganisme mendapatkan senyawa karbon yang digunakan sebagai sumber karbon dan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu autotrof dan kemoautotrof. Di sini, autotrof atau litotrof itu ada fotoautotrof. Fotoautotrof memanfaatkan sinar matahari
atau cahaya yang frekuensinya sama. Sedangkan kemoautotrof memperoleh sumber energi dengan menggunakan energi kimia yang berasal dari lingkungan. Faktor pertumbuhan. Faktor-faktor pertumbuhan ini biasanya kita gunakan pada media biakan di laboratorium. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama ada oksigen, terbagi menjadi 5, kuman anaerob obligat, kuman anaerob aerotoleran, kuman anaerob fakultatif, kuman aerob obligat, dan kuman mikroaerofilik. 2. Suhu. Berdasarkan batas suhu pertumbuhannya, kuman dibagi atas beberapa golongan. Sikrofilik, tumbuh pada suhu 0 derajat sampai 30 derajat Celcius dengan suhu optimum 10 sampai 20 derajat Celcius. Lalu ada mesofilik, tumbuh pada suhu 20 sampai 60 derajat Celcius, suhu optimum 25 sampai 40 derajat Celcius. Lalu yang terakhir ada termofilik, tumbuh pada suhu 40 sampai 80 derajat Celcius dengan suhu optimum 55 sampai 65 derajat Celcius. 3. Terdapat pH atau derajat keasaman. Pada lingkungan akan memilih derajat keasaman berbeda-beda tergantung pada komposisi nutrisi yang ada di dalamnya. Komposisi ini juga mempengaruhi mikroorganisme untuk tumbuh. Secara umum, mikroorganisme akan tumbuh dengan baik dengan pH 7 atau netral. Tetapi ada beberapa kuman yang berbeda, yaitu asidofilik, merupakan kelompok mikroorganisme yang tumbuh baik pada lingkungan dengan pH asam, yaitu di bawah 6. Kemudian neutrofilik, kelompok tumbuh yang pada pH netral atau 7. Dan yang terakhir basofilik, kelompok yang tumbuh di pH yang tinggi, yaitu di atas 7. Tekanan osmotik. Tekanan osmotik biasanya digunakan dalam praktek pengawetan makanan bertujuan untuk membedakan tekanan osmotik baik di dalam ataupun di luar. Pertumbuhan bakteri berasal dari 1 sel menjadi 2 sel, 2 sel menjadi 4 sel, lalu 4 sel menjadi 8 sel, dan seterusnya telah terjadi pembelahan secara biner dan bersifat aseksual. Awalnya bermulai dari dinding sel yang akan siap membelah, maka bahan-bahan inti akan berkumpul di tengah dan menggandakan diri menjadi 2 dan membentang, lalu lama-kelamaan memosom dan sitoplasma akan menjorok ke dalam, kemudian akan terpisah dan menjadi 2 sel, dan begitu selanjutnya. 4 fase pertumbuhan bakteri. Yang pertama fase lag, yaitu fase istirahat. Yang kedua fase eksponensial, yaitu fase peningkatan dengan sangat tajam. Yang ketiga fase stasioner. Lalu yang terakhir fase kematian.